Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Sudah lama sekali Mimin gak upload di channel ini. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World lagi dari episode 215. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah si Hao dan si Pirang melakukan perdebatan, hingga keduanya melesat ke depan untuk beradu kekuatan. Tetapi mereka dihentikan secara dominasi oleh tetua ketiga Akademi Dewa Surgawi. Kemudian dia memberitahu semua orang tentang situasi di daerah perbatasan dan cara memasuki kota Kaisar. Meskipun semua jenius dari 3.000 negara telah datang ke kota kuno, mereka tidak dapat langsung memasuki Akademi Dewa Surgawi untuk saat ini. Tetua ketiga Akademi Dewa Surgawi memberitahu mereka tugas baru, yaitu melenyapkan pengkhianat di daerah perbatasan terpencil. Karena beberapa orang kuat di daerah perbatasan telah diserbu dan dikasih virus oleh negeri asing dan berubah menjadi iblis. Mereka selalu menjadi ancaman, jadi dibutuhkan para jenius untuk menemukan dan membasmi mereka. Faktanya, si Hao telah melihat dan membunuh orang kuat yang dirasuki iblis dari daerah perbatasan. Karena para pengkhianat iblis dari daerah perbatasan itu memiliki kekuatan sekurang-kurangnya mencapai tingkat Dewa Surgawi, maka demi menjamin keselamatan kelompok jenius ini, tetua ketiga Akademi Dewa Surgawi memperbolehkan mereka membentuk tim sendiri-sendiri dengan jumlah anggota maksimal 5 orang dalam satu tim. Di antaranya Raja 10 Mahkota mempunyai pengikutnya sendiri, dan begitu pula Raja 6 Mahkota Nincuan. Si Hao juga telah menemukan teman-temannya, yaitu bekerja sama dengan Gadis Naga, Cao Yoseng, Tianhu, dan Chang Goyang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Akademi Dewa Surgawi untuk melenyapkan para pengkhianat di daerah perbatasan terpencil. Kemudian si Hao dan yang lainnya berangkat menuju perbatasan terpencil dengan formasi teleportasi. Segera setelah itu, si Hao dan yang lainnya diteleportasi di kota tempat King Ling muncul, Lembah Changlan. Si Hao mengatakan akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang terinfeksi virus kegelapan dan mencari satu persatu, kecuali mereka mengungkapkan niat membunuh mereka. Sementara si rambut pirang melirik si Hao dengan ekspresi remeh dan berkata, "Jangan menghalangi kami atau kamu akan melihat apa yang terjadi. Jika kamu ingin mati, maka datang saja," kata si Hao saat diremehkan. Tetapi seseorang mengingatkan tetua ketiga Akademi Dewa Surgawi meminta semua orang untuk tidak melakukan konflik internal. Selama beberapa bulan terakhir ini juga, King Ling akan muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang bisa menangkapnya, hanya bisa melihatnya bergerak sesekali, memimpin semua orang. Lalu si Hao, 10 Raja Mahkota, dewa yang dibuang dan yang lainnya memasuki kota. Banyak orang juga langsung membahas tentang tanda lahir di kening Nincuan, yang merupakan pola King Ling bukan naga. Si Hao secara alami melihat Nincuan. Inilah yang paling ingin dia cegah, karena ketika dia melakukan perjalanan mimpi kembali ke era kuno abadi, dia melihat pemilik King Ling adalah seorang wanita muda dan bukan Nincuan. Setengah bulan kemudian, King Ling muncul lagi, mengungkapkan ekspresi ceria dan penuh semangat, menandakan pemiliknya telah datang. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang terkejut, terutama si Hao yang semakin penasaran siapa yang akan mendapatkan pengakuan King Ling. Ini juga memberi si Hao petunjuk bahwa reinkarnasi ternyata ada dan bisa bertemu dengan teman lama. Dengan kemampuan Gadis Naga, dia bisa merasakan bahwa Nincuan telah menghilang, dewa yang dibuang dan 10 Raja Mahkota juga mengikutinya. Si Hao dan kelompoknya segera bergegas mengejar juga.
Si pirang dan kelompoknya juga bergerak, berubah menjadi hamparan cahaya, bergegas menuju batas bumi yang besar. Sementara Ninchuan dan Gu Jianyun memimpin di depan, menggunakan pola Qingling di keningnya. Gu Jianyun melihat ke arah belakang, dan banyak orang telah mengikuti mereka. Dia khawatir Qingling akan direbut dan kerja keras akan menjadi sia-sia. Ninchuan berkata itu tidak akan terjadi selama dia bertemu dan mendapatkan persetujuan Qingling sebagai tuannya. Akhirnya mereka berdua sampai di batas bumi yang besar, di pegunungan yang dipenuhi hutan dan tebing. Si Hao dan yang lainnya juga menyusul. Dengan indera ilahi yang tajam, Ninchuan dapat merasakan ada seseorang di dekat Qingling. Namun pada saat ini, Ninchuan tetap tenang. Pola Qingling di keningnya semakin kuat dan diaktifkan. Dia berteriak memanggil Qingling. Pilar cahaya segera muncul. Qingling emas juga langsung keluar dari sana. Ninchuan berpikir Qingling akan segera jatuh ke dalam pelukannya. Tetapi Qingling tiba-tiba bergerak ke arah seorang wanita di balik kabut dan jatuh ke pelukannya. Ini membuktikan pada si Hao bahwa reinkarnasi itu nyata. Namun dia tidak menyangka saat kabut berhembus, wanita itu ternyata adalah Tian Yutu, sahabat si Hao sendiri. Hal ini juga membuat semua orang tercengang. Semua tatapan penuh keserakahan tertuju pada gadis kelinci untuk merebut Qingling dari tangannya. Melihat situasinya tidak tepat, Tian Yutu meminta bantuan pada si Hao, Chow Yoseng, dan teman-temannya. Kemudian manusia serigala surgawi dari negeri asing muncul dan melesat, mengulurkan cakarnya ke arah Qingling. Si Hao gadis naga Chow Yoseng menyerbu ke depan untuk menghentikannya. Sementara Chang Goyang menarik busurnya dan menembak ke arah musuh. Di waktu yang sama, Ninchuan lebih khawatir. Dia langsung menciptakan avatar Qingling raksasa dengan cepat bergegas ke depan. Tinjunya menyerang ke arah serigala surgawi. Namun di samping manusia serigala, ada seseorang yang memblokir serangan Ninchuan dengan tombak langit darah merah. Saat bertabrakan, tombak hancur berkeping-keping oleh tinju Ninchuan, membuat orang itu muntah darah dan terluka serius. Sementara tinju Ninchuan yang diselimuti aura Qingling terus maju. Manusia serigala surgawi menggunakan domain untuk menghentikan serangan itu, tetapi tidak berguna. Saat bertabrakan, ledakan besar terjadi di langit. Manusia serigala surgawi terlempar keras ke tanah. Setelah mengalahkannya, Ninchuan dan si pirang melesat maju secara eksplosif menuju Tian Yutu untuk mendapatkan Qingling. Tetapi si Hao tiba-tiba muncul di samping Tian Yutu. Tangan kirinya mengeluarkan tinju reinkarnasi. Tangan kanannya menampilkan teknik Dewa Wilau. Secara bersamaan menghadapi dua lawan yang hebat ini. Segera ledakan besar terjadi saat tiga kekuatan berbenturan. Si Hao tetap berada di posisinya, berdiri dengan tegak. Ninchuan dan si pirang terpukul mundur. Mereka menyadari si Hao terlalu kuat. Jika mereka bertarung, maka akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Si pirang berkata, "Aku sudah memutuskan, Qingling ini sudah menjadi milikku. Kamu pikir kamu siapa? Bisa memilikinya hanya karena kamu menginginkannya." Si Hao mencibir. Ninchuan juga memujuk Qingling ikut bersamanya karena memiliki hubungan. Tian Yutu mengejek Ninchuan dan si pirang sebagai seorang yang tidak tahu malu ingin merebut Qinglingnya. Pada saat ini, suasana menjadi tegang. Tetapi Chow Yoseng tiba-tiba melontarkan kata-kata menakutkan. Dia berencana untuk memanggang daging Qingling setelah kembali. Dia berpikir binatang abadi jika dimakan akan menjadi obat penyembuhan yang hebat. Mendengar ucapan itu, Qingling menangis ketakutan di bawah pelukan Tian Yutu. Tian Yutu memarahi Chow Yoseng karena menakuti Qinglingnya. Si Hao menghela nafas. Dia akan memberikannya makanan semut tanduk surgawi nanti, salah satu dari 10 binatang iblis.
Lalu si Hao bertanya pada King Ling, apakah menurutmu kelinci ini adalah gadis dari dunia masa lalu itu? Namun sebelum King Ling menjawab pertanyaan itu, si pirang melesat maju, tangannya memegang tombak emas, ujung tombaknya menerjang menuju ke arah si Hao secara eksplosif. Si Hao hanya menggunakan tangan kosong, tapi dia menghindari ujung tombak emas menggunakan bilah telapak tangannya untuk menghancurkan tombak. Saat melakukan kontak, percikan segera terbang ke segala arah. Langit juga bergemuruh, kilatan petir menyambar pegunungan sampai meledak. Si pirang sangat terkejut melihat si Hao hanya menggunakan tangan kosong untuk menangkis senjata sucinya. Alasan si Hao juga terkejut adalah karena tombak emas memiliki emas abadi di dalamnya. Lalu si Hao mengeluarkan pedang abadinya untuk lebih menyempurnakan inti pedangnya. Si Hao melesat, memulai adu pedang dan tombak. Ini menyebabkan ledakan besar di langit dan guntur bergemuruh. Rantai ketertiban ilahi terjalin antara langit dan bumi. Nincuan dan yang lainnya mundur menjauh dari gelombang kejut. Di atas langit, tombak emas akhirnya retak oleh serangan pedang abadi dan diambil oleh si Hao. Si pirang langsung mengeluarkan teriakan dengan ekspresi tercengang. Lalu pedang abadi menyerap esensi emas abadi dari tombak. Si pirang bergerak untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tombak itu hancur ketika esensi emas abadi telah diserap, jatuh ke tanah. Setelah pedang abadi menyerap esensi emas abadi, itu menjadi lebih cemerlang. Kesengsaraan petir emas muncul dan merobek kehampaan di atas cakrawala. Kemudian, si Hao menggunakan metode Kaisar Petir. Dengan tinjunya yang diselimuti petir, dia dengan cepat membantai satu persatu ahli asing yang datang. Selain itu, dia juga menggunakan teknik kunpeng untuk membelah tubuh mereka dan dihancurkan. Sementara si pirang yang sangat marah pada si Hao melepaskan metode rahasia klan emas. Tubuhnya mengalami transformasi, dagingnya menjadi logam, membentuk tubuh emas raksasa. Namun meskipun dia membentuk tubuh emas ini, dia masih tidak bisa menekan si Hao. Hasil akhirnya hanya pertempuran antara keduanya semakin intens. Memanfaatkan kesempatan ini, Nincuan bergegas seperti kilat menuju Tianjin Yutu untuk merebut King Ling. Raja 10 mahkota dan yang lainnya juga mengambil tindakan, tetapi mereka dihajar oleh si Hao. Akhirnya, si Hao muncul di depan Nincuan sembari mengejeknya yang telah dipukuli sampai lari dengan panik di alam rahasia kuno abadi. Nincuan sangat marah mendengar ini. Dia akan membalas penghinaan itu, dan pelajaran telah mengganggunya saat menghadapi kesengsaraan ilahi. Aura mengerikan keluar dan membentuk avatar raksasa King Ling. Diagram surgawi juga dilepaskan. Si Hao juga melepaskan berbagai jurusnya dan memulai pertarungan sengit. Bentrokan demi bentrokan berlangsung mendebarkan di langit. Namun di tengah pertempuran, tetua ketiga Akademi Dewa Surgawi turun dengan mendominasi. Dia hanya melambaikan tangannya. Waktu seketika berhenti, menghentikan pertarungan si Hao dan Nincuan. Setelah memberikan ceramah dan nasihat pada mereka, dia membawa semua orang kembali ke kota Kaisar.